Mulai dengan berdoa dulu. Siapkan hati kita, sikap kita, hidup yang baik. Kita mau berdoa. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita. Damainya hatiku, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa mengikuti Minggu Ceria online. Berkatilah kami Tuhan, semoga lewat sabda-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat mampu membuka wawasan dan pikiran kami sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik. Nah, pada Minggu BKSN yang kedua ini, bacaan akan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
kita akan mendengarkan renungan dari Frater Amadea SY. Yuk kita simak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Pada hari Minggu ini, saya, Frater Amadea, akan bersama-sama dengan adik-adik membantu merenungkan bacaan dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi. Sebelumnya tapi kenalan dulu ya. Frater Amadea berasal dari paroki Karangpanas seperti kalian. Saya berasal dari wilayah Jangli Permai. Ayo, siapa yang dari Jangli Permai? Tunjuk jari. Ya. Frater dari Ordo Serikat Yesus atau SJ dan sekarang sedang bertugas di Solo di Yayasan Kanisius Cabang Surakarta. Apakah ada adik-adik yang sekolah di Kanisius? Oh, lumayan juga ya, cukup banyak. Oke, kita langsung aja mendalami bacaan Injil pada hari ini. Tadi Yesus ngomong tentang ada hewan-hewan tadi yang disebut Yesus. Ayo, siapa yang masih ingat? 2 hewan apa? Kambing dan domba. Adik-adik tahu nggak bedanya kambing sama domba? Ayo, coba. Kalau domba itu berbulu, banyak bulunya ya. Jadi sering dipakai untuk kain wool, nah, yang untuk baju hangat. Kalau kambing itu ada tanduknya. Nah, tahu bedanya kan ya? Nah, hari ini Frater punya cerita tentang kambing dan domba. Pada suatu hari, hiduplah 2 sahabat yang sangat dekat, yaitu kambing dan domba. Meskipun keduanya bersahabat dekat, tetapi keduanya berbeda sifat. Kambing itu hewan yang pelit, tidak suka berbagi. Sementara domba murah hati dan suka menolong. Suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di hutan. Domba membawa kayu bakar. Kayu bakar itu nanti akan dipakai kalau misalnya mereka kedinginan. Sementara kambing membawa makanan dan minuman untuk bekal mereka. Ketika mereka jalan-jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan kelinci. Ini Mbak kelinci. Dia sedang kelaparan dan kehausan dan sepertinya sakit karena itu. Mbak kelinci ketika melihat kambing dan domba lewat, dia langsung manggil, "Hei kambing, hei domba, apakah kalian punya makanan?" Kambing menjawab, "Tidak, kami nggak punya makanan." Padahal domba tahu bahwa kambing membawa makanan. Tapi karena pelit, maka kambing bilang bahwa dia tidak punya makanan. Domba lalu bilang pada Mbak kelinci, "Maaf Mbak kelinci, kalau saya punya makanan, saya pasti akan memberikan pada Mbak kelinci, saya janji." Lalu mereka berjalan lagi. Kemudian mereka bertemu dengan beruang. Nah, ini Pak Beruang. Pak Beruang ternyata sedang membangun rumahnya dari kayu. Tetapi dia kekurangan bahan, kayunya nggak cukup. Sehingga atapnya belum jadi. Nah, lalu mereka lewat dan Pak Beruang memanggil kambing dan domba. "Apakah kamu punya kayu untuk membantu aku membangun rumah?" Kambing bilang, "Kami nggak punya kayu." Tetapi domba yang baik hati dan murah hati itu langsung, "Oh, kami punya Pak Beruang, ini kayu yang kami punya. Tapi sebenarnya ini untuk kayu bakar." Lalu Pak Beruang, "Oh nggak apa-apa, itu cukup untuk membuat rumahku." Maka domba memberikan kayunya kepada Pak Beruang. Nah, sebagai gantinya, Pak Beruang memberikan makanan dan minuman kepada domba. Lalu domba langsung ingat, "Oh iya, ada Mbak kelinci yang sedang kelaparan dan kehausan." Maka dia langsung lari membawa makanan dan minuman itu
pada Mbak Kelinci. Mbak Kelinci akhirnya bisa makan dan minum. Lalu ketika kembali lagi, kambing jengkel dan bingung pada domba. Kamu itu gimana sih? Kenapa kamu semua berikan barang-barangmu kepada mereka? Kayu, makanan, minuman sekarang juga kamu berikan. Kamu tuh gimana? Lalu domba bilang, gak apa-apa kambing, aku percaya bahwa ketika aku memberikan dengan ikhlas dan murah hati, aku tidak akan berkekurangan. Singkat cerita, mereka jalan-jalan di hutan, lalu sampai malam, dan mereka mau pulang. Ternyata apa? Mereka tersesat. Mereka lupa jalan pulang. Nah, mereka mulai kedinginan, mulai lapar, dan kambing mulai membuka bekalnya. Ternyata apa? Makanan dan minuman yang dia bawa sudah basi. Karena itu harusnya dimakan pada siang harinya. Wah, mereka sangat sedih sekali, bisa dibayangkan. Tersesat di hutan, kedinginan, makanannya basi, tidak bisa dimakan. Lalu mereka duduk di bawah sebuah pohon besar. Tiba-tiba ketika mereka sedang duduk itu, lewatlah Mbak Kelinci. Kelinci kan, lompat-lompat ya. Kelinci. Dia ternyata membawa makanan dan minuman. Nah, ketika itu domba dan kambing memanggil, Mbak Kelinci, sini. Apakah kamu punya makanan dan minuman? Lalu Kelinci bilang, oh punya. Tetapi aku akan memberikan makanan ini hanya untuk domba. Karena dia yang sudah berbaik hati menyelamatkan aku dari kelaparan dan kehausan. Tidak lama kemudian, lewatlah Pak Beruang dan melihat kelinci, kambing, dan domba. Dia langsung bilang, mari mampir ke rumahku. Aku sedang ada syukuran karena rumah sudah jadi. Tetapi yang kuundang hanya domba ya dan kelinci. Karena kambing pelit, tidak mau berbagi. Akhirnya kelinci, domba, dan Pak Beruang pergi meninggalkan kambing sendirian. Kambing sangat sedih sekali. Dia mulai menangis. Nah, teman-teman, tiba-tiba ada yang datang. Dia membuka mata, ternyata domba. Domba datang menghampiri kambing. Kambing, aku sudah bilang pada Pak Beruang dan pada Mbak Kelinci. Aku meminta mereka untuk juga mengajak kamu. Ketika mendengar itu, kambing merasa terharu. Dia sangat gembira dan memeluk domba. Dia bilang begini pada domba, terima kasih domba, kamu sudah berbaik hati kepada siapapun, kepada semua hewan. Dan aku berjanji, setelah ini aku akan berbaik hati, aku akan mau menolong, tidak seperti tadi yang pelit. Akhirnya mereka semua berkumpul di rumah Pak Beruang dan berpesta bersama. Adik-adik yang terkasih, dari cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari? Siapa yang mau jadi seperti domba yang murah hati dan suka membantu? Ayo siapa? Atau apa ada yang mau seperti kambing yang pelit tetapi akhirnya kesulitan sendiri hidupnya? Pasti kita semua mau jadi domba kan ya? Nah, itulah pesan Yesus pada bacaan tadi. Kita diajak untuk seperti domba dan seperti orang-orang yang tadi dikatakan Yesus mau berbuat baik pada sesama yang membutuhkan. Pertanyaannya, kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir dalam diri sesama kita. Jadi kalau kalian membantu bapak, ibu, membantu kakak adik, membantu mbak atau bibi pengasuh,
menolong teman, tetangga, dan sebagainya, kalian sedang berbuat baik kepada Yesus sendiri. Nah, sebaliknya, kalau kalian pelit, kalian tidak mau menolong orang-orang di sekitar kalian, kalian juga tidak berbuat baik kepada Yesus sendiri. Nah, gimana? Kalian mau berbuat baik pada Yesus atau enggak? Pasti mau dong, ya kan? Berbuat baik pada Yesus. Maka, Yesus mengajak kalian untuk melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalau lihat ibu sedang repot mencuci piring misalnya, kalian bisa ikut bantu. Kalau kalian melihat kakak atau adik sedang membutuhkan bantuan, kalian bantulah. Kalau kalian melihat mbak atau bibi pengasuh sedang cuci baju atau sedang menyapu halaman, bantulah. Kenapa? Karena Yesus hadir dalam diri sesama. Ketika kita membantu sesama, kita membantu Yesus sendiri. Tapi ketika kita pelit, tidak mau berbagi pada orang-orang di sekitar kita, kita juga tidak berbuat baik kepada Yesus sendiri. Begitu teman-teman, adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semoga semua tetap sehat dan Tuhan memberkati. Berkah dalam. Hai anak-anak Pia Karangpanas. Kali ini kita akan membuat percobaan. Tentang apa itu? Check it out. Sebelumnya siapkan susu putih, lalu pewarna, warna-warni ya, boleh merah, kuning, biru, lalu cotton bud, dan yang terakhir adalah sabun cuci piring. Siapkan juga piring yang ceper untuk menuangkan susu putihnya. Tidak usah banyak-banyak ya susunya. Lalu teteskan pewarna makanan di atas susu tadi yang sudah dituang di piring. Ada warna merah, biru, dan kuning. Kalau sudah, siapkan cotton bud tadi, dicelupkan di sabun cuci piring. Nah, yang hijau tadi. Setelah itu, ambil cotton bud, celupkan dalam sabun cuci piring, dan amati apa yang terjadi. Wah, ternyata terjadi pencampuran warna ya, Dek. Tuh, ada warna-warna yang bergerak dan bercampur karena kehadiran cotton bud yang sudah diberi sabun pencuci piring tadi. Tuh, jadi indah ya warnanya ya. Nah, anak-anak, sebenarnya percobaan ini ada maknanya loh. Anak-anak diibaratkan seperti cotton bud tadi, dan firman Tuhan diibaratkan seperti cairan sabun cuci piring. Ketika cotton bud dimasukkan dalam cairan sabun cuci piring, lalu diletakkan di susu yang ada pewarna makanannya, terjadilah pencampuran warna yang indah. Nah, ini seperti anak-anak. Kalian kan sobat-sobat kecil Tuhan Yesus dan sudah semakin mengenal firman Tuhan. Harapannya kalian dapat memberi dampak dan perubahan yang baik bagi keluarga, bagi teman-teman di lingkungan rumah dan sekolah.
Dan yang terpenting, anak-anak menjadi semakin solider dan peduli dengan sekelilingmu, sesuai dengan tema PKSN 2 minggu ini. Selamat berproses ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Waktunya udah mau habis deh. Seru sekali ya tapi ya Kak. Di BKSN yang kedua ini kita diajak untuk semakin solider dengan sesama tanpa membedakan dari mana asalnya, dia gendut atau kurus, seperti kambing dan domba tadi yang diceritakan oleh Frater Amadia Esti. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang kambing, kita jadi ingat sebuah lagu ya Kak. Iya, kayaknya ada deh lagu yang mengingatkan tentang kambing. Nah, tapi sebelum menyanyi kita harus berdoa dulu. Sikapnya yang baik, yang sopan. Yuk adik-adik kita berdoa penutup. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hati kita, damainya hatiku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan mendampingi kami selama Minggu Ceria Online hari ini. Sabdamu hari ini mengajarkan kami untuk terbuka hati, terutama untuk menolong sesama kami yang sedang menderita. Bantulah kami Tuhan agar kami mampu merenungkan dan melaksanakan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.